saya Fajri. Nama saya Wan Fatur Rahman Labib Arsa. Nama saya Aldo Prananda, biasa dipanggil Aldo. Akuntansi 22 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau tahun 2022. S1 Akuntansi angkatan 2022. Contoh pengaplikasian itu seperti aplikasi Mayop. Aplikasi Mayop ini diperlukan untuk mengelola transaksi laporan keuangan yang diperlukan dalam sistem akuntansi. Jurusan sih kan akuntansi itu kan buat laporan keuangan. Laporan keuangan ini biasanya dibuatnya itu pakai Microsoft Excel atau biasa disebut juga ada aplikasi Mayop. Jadi dalam kelas itu biasanya kami menggunakan yang biasanya kami gunakan itu ada 3. Jadi ada Word, ada PowerPoint, dan ada Mayop. Seperti dalam menganalisis data. Karena kami juga akan belajar seperti statistik, yang itu notabene-nya itu kita harus mengolah data. Nah, dengan bantuan komputer dan teknologi, data itu bisa diolah dan dapat menghasilkan output yang kami butuhkan untuk dalam menganalisis data. Contohnya ada manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Ini berguna untuk penerapan teknologi di dalam pengelolaan inventaris, kemudian pemasokan dan persediaan dan sebagainya. Manfaat dalam penggunaan komputer di dalam akuntansi itu yang pastinya itu efisiensi dan kecepatan dalam membuat laporan keuangan. Serta dengan menggunakan komputer ini kita dapat mengelola data akuntansi itu secara lebih akurat. Ya tentunya kalau penggunaan teknologi itu untuk menambahkan keefektivitasan dan keefisienan penggunaan. Word, jadi kalau Word ini untuk membuat makalah dari tugas-tugas yang diberikan dosen kan. Nah kalau PowerPoint itu buat PPT kan untuk nampilin di kelas. Nah juga ada kami di akuntansi itu menggunakan namanya aplikasi Mayop. Nah Mayop ini adalah pengolah angka untuk penyusunan laporan keuangan dalam akuntansi seperti laporan laba rugi, laporan neraca, laporan bersih keuangan, sampai ke nanti laporan yang terakhir dalam laporan keuangan. Yang pertama itu dalam peningkatan efisiensi, karena pasti dengan menggunakan komputer dan teknologi kita itu bisa mengerjakan sesuatu itu lebih cepat dan lebih efisien. Yang kedua itu mungkin kita dapat menggunakan komputer yang lebih cerdas, dan juga komputer dan teknologi itu dapat menganalisis data itu lebih baik, karena komputer dan teknologi itu lebih dapat menghasilkan output yang lebih terperinci dan juga lebih cepat. Itu untuk inovasi produk. Jadi dalam penggunaan teknologi dapat mempercepat pencarian inovasi dalam produk, kemudian manajemen sumber daya manusia itu. Dampak positif dari penggunaan komputer dalam bidang akuntansi itu membuat kemampuan akuntansi keuangan dan manajemen, terus membuat data dan laporan itu lebih akurat dan lebih efektif. Ya sesuai namanya juga kan, di FEB tentu kalau kita dengan menggunakan teknologi dapat memangkas biaya-biaya yang ada, itu kayak cost lah pasti. Nah jadi dampak positif dari penggunaan teknologi komputer ini merupakan yang pertama itu seperti PPT. Nah dapat memudahkan kita dalam melakukan akses dengan cara mengajar dalam kelas. Nah kalau dari Word itu dapat membuat makalah dengan mudah tanpa tulis tangan lagi kan. Nah kalau Mayop ini mempermudah kita dalam membuat laporan keuangan tentunya. Jadi kita tidak perlu lagi secara manual membuatnya dengan pena, dengan kertas, tidak mengambilkan kertas gitu kan. Jadi dengan Mayop ini dapat mempermudah perusahaan untuk membuat laporan keuangan seperti laba rugi, laporan neraca, posisi keuangan dan sebagainya sampai ke laporan penutup. Kita itu dalam produktivitas itu pasti meningkat, karena dengan komputer dan teknologi pasti semua kerja itu cepat, dan tentunya dengan kerja cepat kita juga dapat meningkatkan produktivitas kita. Dan juga mungkin bagi untuk dalam bisnis itu, misalnya untuk e-commerce itu pastinya akses ke pasar global itu lebih mudah, karena dengan ada internet juga pasti dengan ada akses internet pasti mudah sekali untuk e-commerce itu masuk ke global. Dan juga tentunya dengan adanya komputer dan teknologi juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena juga membuka lapangan pekerjaan dengan mudah. Peningkatan ekonomi dengan adanya teknologi maka akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga menciptakan perekonomian yang lebih baik lagi.
dampak negatif dari penggunaan komputer dan teknologi di bidang akuntansi ini, kita ini jadi lebih malas dalam menuliskan. Jadi ketika kita ada riset dari untuk membuat laporan keuangan itu, kita jadinya malas mikir gitu dengan adanya teknologi dari komputer ini. Ya mungkin kalau untuk dampak negatifnya, kalau kita tahu sekarang kan juga ada namanya AI. Jadi mungkin dengan adanya AI itu banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bakal hilang. Ya, dari dampak negatif penggunaan teknologi komputer ini merupakan yang pertama itu adalah kita akan malas nulis karena udah ada komputer dengan ada mesin tik gitu kan, jadi kita malas nulis gitu kan. Nah kemudian dengan adanya AI kita juga malas mikir karena udah tersedia semua gitu kan. Jadi Dampak negatif dalam penggunaan komputer dan teknologi itu dalam ekonomi dan bisnis ya. Misalnya pertama itu terjadi pengangguran struktural. Karena pastinya dengan meningkatnya penggunaan komputer dan teknologi dan juga AI, pastinya banyak karyawan yang dipecat atau yang dipecat karena sudah digantikan oleh teknologi. Kalau dampak negatif dalam penggunaan teknologi dalam dunia bisnis yaitu risiko keuangan. Jadi apabila penggunaan teknologi digunakan oleh perusahaan dalam jumlah besar, maka akan menyebabkan kerugian karena bisa saja teknologi tersebut cepat usang dan perusahaan harus menggunakan uang yang lebih banyak untuk menggantinya. Menurut saya bagaimana penggunaan ideal dari komputer di bidang kami ini, menggunakan komputer ini sesuai dengan kebutuhan, mencari data itu sesuai dengan kebutuhan kita sendiri, dan kita itu tidak boleh terpaku dengan hanya teknologi dari komputer. Sebenarnya secara idealnya kita nggak perlu takut tentang adanya AI ini, karena mungkin memang bakal ada suatu pekerjaan yang bakal hilang. Namun dengan adanya AI ini mungkin bisa muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang bakal ada di masa depan yang datang. Nah, jadi idealnya penggunaan komputer teknologi ini adalah dengan menggabungkan antara teknologi dengan buku. Jadi kita tidak terpaku dengan teknologi saja. Jadi harus tetap penggunaan buku. Walaupun kemajuan teknologi sekarang ini udah modern kan, tapi tetap menggunakan buku dan juga dapat disimpulkan dari apapun itu tugas-tugas, misalnya tugas bikin makalah gitu kan. Semuanya udah ada di Google nih, udah ada di internet, ada di teknologi gitu kan. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan kita untuk menggunakan buku sebagai sumber referensi tugas tersebut. Bagaimana seharusnya penggunaan komputer dan teknologi dalam ekonomi bisnis ya? Nah, seharusnya penggunaan komputer dan teknologi dalam ekonomi dan bisnis itu yang seharusnya yang pertama itu kita harus menjalankan matang. Nah, sebelum kita mengadopsi teknologi dalam bisnis kita harus sudah merancang seperti training ataupun memberikan pemahaman kepada karyawan kita, sehingga teknologi yang telah kita serap itu jadi tepat guna bagi perusahaan kita sendiri. Bagaimana seharusnya teknologi digunakan dalam ekonomi bisnis, yaitu dengan mempedomani privasi data, yaitu jika perusahaan menggunakan teknologi untuk menyimpan data, hendaknya teknologi tersebut dipedomani dengan privasi data yang baik agar terjadi keamanan yang bagus.